146 Lu akan menjadi daging mati jika Lu tidak melawan. Kecepatan semua orang tidak bisa tidak meningkat saat mereka bergegas ke lokasi yang disebutkan lelaki tua itu. Bukan hanya mereka, Su Bai yakin bahwa semua keraguannya terungkap. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan binatang baru dan langka, tetapi mereka bahkan tidak melihatnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kecemasan dan kegembiraan di hati mereka. 10 menit kemudian, semua orang bergegas ke ruang terbuka yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu dan melihat lempengan batu persegi panjang besar berdiri di tengahnya. Lempengan batu itu tampak biasa saja, tidak berbeda dengan batu yang bisa dilihat di mana-mana. Itulah mengapa semua orang bingung pada awalnya, dan kemudian mereka menyadari rahasia di baliknya. Itu prasasti batu. Mata Xuan Yuanhong berbinar, dan dia memimpin. Orang-orang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka memandangi prasasti batu itu dengan penuh semangat. Itu berbeda dari prasasti batu biasa yang digunakan untuk meditasi. Energi yang terkandung dalam prasasti batu itu sangat besar dan tidak terbatas. Bahkan orang jenius seperti Xuan Yuanhong akan merasakan sakit kepala saat mereka melihatnya, dan seolah-olah semangat mereka terserap. Karena Beastmaster sudah mati, surga pertama dari alam spiral tidak memiliki pemilik. Prasasti batu ini adalah inti dari seluruh surga kedua. Selama lu bisa memahaminya, lu bisa mengambil alam spiral. Kata orang tua itu. Dia melanjutkan, gue sudah lupa sudah berapa tahun. Karena gue tidak punya banyak waktu tersisa, gue menyerah pada ide ini. Ada jejak keengganan dalam kata-kata lelaki tua itu. Namun, Xuan Yuanhong dan yang lainnya sudah terpikat oleh prasasti batu dan tidak mau mendengarkan lelaki tua itu. Lu Qi, lu juga harus pergi. Tetapi, tidak ada tapi, itu adalah kesempatan yang beruntung untuk bertemu denganmu. Kesempatan ada tepat di depanmu, kata lelaki tua itu dengan senyum ramah. Siapapun yang bisa mendapatkannya harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ya, Pak. Lu Qi dengan bersemangat berjalan ke prasasti batu. Matanya langsung berubah menjadi tergila-gila. Berbohong. Di sisi lain, Dreamwing merasakan semangat lelaki tua itu dan memberikan jawaban. Kemampuan yang paling menakutkan dari tipe roh bukan hanya ilusi, tetapi juga kemampuan untuk mengamati kekuatan spiritual yang tidak bisa disentuh oleh binatang biasa. Dengan umpan balik pengamatan Dreamwing, Su Bai lebih lanjut mengkonfirmasi tebakannya. Namun, Su Bai tidak menyalahkan kelompok orang ini karena kehilangan gambaran besar karena masalah kecil dan meninggalkan punggung mereka kepada orang asing. Godaan prasasti batu juga membuat Su Bai merasa seperti kehilangan sesuatu pada pandangan pertama. Prasasti batu itu tidak jelas dan sulit dipahami. Kedalaman di dalamnya sulit untuk diketahui. Aku merasakan sakit kepala hanya dengan melihatnya. Wow, sepertinya kita harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Mata semua orang terpaku saat mereka duduk bersila di tempat dan mulai mencoba memahami prasasti batu alam spiral. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Su Bai terus menatap lelaki tua itu. Begitu ada sedikit gerakan, Su Bai akan segera mengambil tindakan. Benar saja, beberapa binatang segera muncul dan perlahan mendekati Xuan Yuanhong dan yang lainnya di bawah instruksi lelaki tua itu. Jika sebelumnya, mereka pasti bisa mendeteksi aura para beast. Sayangnya, mereka terlalu dekat, dan jarak antara kedua kelompok kurang dari 30 meter. Sekarang, semua orang duduk bersila di depan prasasti batu alam spiral, sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Pria tua itu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan senyum tipis. Seolah semuanya berjalan sesuai dengan rencana lelaki tua itu. Namun, kepala Xuan Yuanhong dipukul oleh benda keras pada saat yang tepat, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Dia terus mempertahankan postur meditasinya. Apakah dia sudah berkonsentrasi penuh? Su Bai memandangi batu kecil di tangannya dan menghela nafas. Terlalu kecil, gue harus menggantinya dengan yang lebih besar. Su Bai membuang batu kecil itu, dan kali ini, dia mengulurkan tangan dan menamparkan Xuan Yuanhong di belakang kepalanya. Memukul. Xuan Yuanhong tertangkap basah dan jatuh ke depan, wajah pertama. Adegan itu cukup lucu. Namun, orang-orang di sekitar Xuan Yuanhong masih tenggelam dalam dunia prasasti batu. Penglihatan lelaki tua itu juga terhalang oleh binatang itu. Hanya Xuan Yuanhong yang mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Dia bertanya, siapa yang memukul gue? Namun, setelah melihat-lihat,
dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Kemudian, mata Xuan Yuanhong mendongak lagi saat dia mencoba memasuki kondisi pencerahan. Memukul. Detik berikutnya, kekuatan yang sama diterapkan. Namun, kali ini, Xuan Yuanhong lebih berhati-hati dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya dari tanah. Siapa yang memukulku? Xuan Yuanhong tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk menemukan binatang itu mendekat. Su Bai, yang bersembunyi di kegelapan, segera mundur. Bagus. Jika lu tidak bertarung, lu akan menjadi daging mati. Su Bai tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati. Namun, karena dia tidak mengetahui situasi saat ini dan kekuatan lelaki tua itu belum terungkap, dia masih harus menyelamatkan orang-orang itu agar mereka tidak mati sia-sia. Serangan musuh. Xuan Yuanhong segera berteriak. Namun, orang-orang di sekitarnya semuanya terpesona, dan seperti dia, mereka sama sekali tidak menyadari situasi di sekitar mereka. Melihat teriakannya tidak mempan, Xuan Yuanhong langsung menendang remaja terdekat. Bangun, jika lu tidak bangun sekarang, lu akan mati. Dia menyalin dialogku, pikir Su Bai. Xuan Yuanhong menyerang semua orang dengan gila. Su Bai berdiri di samping dan tidak bisa menahan tawa. Sangat cepat, semua orang terbangun dari pemahaman mereka. Apa yang lu lakukan? Berhenti mengganggu kami. Sialan, gue hampir mendapatkan beberapa wawasan. Siapa idiot yang menggangguku? Apa yang sedang terjadi? Kamu berani mengganggu kami. Oh, ini lu, Xuan Yuanhong. Mengapa lu membangunkan kami? Kerumunan terkejut bangun. Mereka sangat marah. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Xuan Yuanhong, mereka bingung. Xuan Yuanhong menunjuk ke belakang mereka dan berkata dengan dingin, lihat sendiri. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua berbalik dan menemukan keberadaan ketiga binatang itu. Kami telah menjadi sasaran para binatang. Sialan, beraninya kau mengganggu kesempatan kami. Teman-teman, ayo serang bersama. Itu benar. Tunggu, di mana orang tua itu? Baru sekarang semua orang menyadari bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dia tepat di belakang kelompok binatang buas itu. Saat Xuan Yuanhong menyadari bahwa dia telah mengirimkan bis keduanya, Poci. Itu adalah binatang aneh yang pandai menemukan jalannya dengan mendengar suara dan memiliki indera penciuman yang tajam. Pocis tidak pandai bertarung, tetapi sebagai hewan fungsional, mereka sangat berguna. Karena itu, ketika Xuan Yuanhong melihat lelaki tua itu berdiri di belakang binatang itu, dia mengerti. Tuan, mengapa lu berkomplot melawan kami? Teriak Xuan Yuanhong. Yang lain bahkan lebih marah, berpikir bahwa jika mereka tidak dibangunkan, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Pria tua itu perlahan berjalan keluar dari tengah binatang buas. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, gue bosan dan ingin mengadakan pertunjukan denganmu. Gue tidak berharap lu begitu waspada dan menyadarinya. Karena itu masalahnya, tidak perlu bicara lagi. Kamu telah berakting selama ini. Kerumunan bahkan lebih marah. Maka kata-katamu sebelumnya semuanya salah, dan ini bukan inti dari alam spiral. Xuan Yuanhong bertanya dengan dingin. Itu semua benar. Lelaki tua itu memandang kerumunan seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata, selain satu hal, prasasti batu alam spiral mengandung misteri yang tak ada habisnya. Satu orang tidak bisa memahaminya. 147 perjuangan yang tidak berguna. Alam spiral adalah inti dari langit dan bumi. Saat itu, King Tu hanya dapat mengambil alam spiral secara kebetulan setelah dia bersentuhan dengan perasaan primordial yang telah melahirkan gumpalan kecerdasan spiritual setelah kekacauan di alam spiral. Hari ini, gue telah menghabiskan puluhan tahun kerja keras, dan akhirnya gue akan menguasainya. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. King Tu yang disebutkan oleh lelaki tua itu adalah pemilik sebelumnya dari alam spiral. Namun, yang lebih dikhawatirkan semua orang adalah bahwa ada cara lain untuk mengendalikan alam spiral. Tuan, maksud lu, anak-anak, lu sangat rakus. Senyum lelaki tua itu sama menyeramkannya dengan roh jahat. Dia berkata, lu tidak perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mati saja. Dengan itu, para bis di sekitarnya mulai bergerak. Semua orang segera waspada. Namun, semua bis ini berada di level gold. Jadi Xuan Yuanhong dan yang lainnya tidak bisa berurusan dengan mereka sama sekali. Semuanya, mundur dan laporkan situasinya kepada gubernur.
Xuan Yuanhong mengeluarkan kubus logam dan mencoba berteleportasi kembali ke dunia nyata. Namun, ketika Xuan Yuanhong menyadari bahwa tidak ada yang terjadi, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jauh sebelum mereka mengambil kembali kubus logam itu, bagian dalam kubus logam itu telah dihancurkan. Itu tidak dapat dideteksi dari luar. Sial, lu berbohong kepada kami. Aku murid guru Wu Ming. Gue menantangmu untuk mencoba dan membunuhku. Melihat binatang yang mendekat, semua orang merasa tidak nyaman. Mengapa? Lu Qi menonjol dan bertanya pada saat itu. Lu menyelamatkan hidupku saat itu, dan gue menganggapmu sebagai penyelamatku. Kenapa kau melakukan ini padaku? Namun, ekspresi lelaki tua itu dingin, dan dia tidak menanggapi seolah-olah dia tidak mendengar Lu Qi. Lu Qi mengertakkan gigi, dan matanya merah. Dia berasal dari klan yang ditolak di Great Ming City. Dia ingin merevitalisasi klannya dengan memasuki alam spiral. Tetapi Lu Qi tidak menyangka bahwa orang lain di kota yang sama akan memerasnya. Agar tidak terekspos, Lu Qi berulang kali berkompromi dengan orang itu. Baru kemarin, Lu Qi tidak tahan lagi. Namun, dia tidak cukup kuat. Bahkan binatangnya hampir terbunuh. Untungnya, lelaki tua itu menyelamatkan Lu Qi. Keduanya melakukan percakapan yang menyenangkan, dan Lu Qi telah memperlakukan lelaki tua itu sebagai penyelamatnya. Kemudian, atas arahan lelaki tua itu, dia memberitahu Lu Qi tentang keberadaan surga kedua dan memintanya untuk membawa para peserta ujian elit dari ujian ini. Lu Qi berlutut di tanah seolah kehilangan tulang punggungnya. Tidak ada waktu. Berkelahi dengan gue jika lu tidak ingin mati. Xuan Yuanhong berkata dengan dingin. Kemudian, Xuan Yuanhong memanggil binatangnya dan menyerang ke depan. Yang lain mengikutinya dengan cermat. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Lu Qi untuk menebus kesalahannya. Meskipun pihak lain adalah monster tingkat emas yang kuat, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri. Dalam sekejap, pertempuran sudah dimulai. Pria tua itu berdiri di samping dan mengamati dengan tenang, tanpa ada gejolak di hatinya. Dia sepertinya telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali. SWOSH. Darah berceceran. Seekor binatang dipotong menjadi dua oleh Dark Boa seperti pisau tajam dan mati di tempat. Semuanya, berhati-hatilah. Ada lebih dari 3 binatang di sisi lain. Teriak Zhu Hong dengan cemas. Dark Boa adalah binatang yang tiba-tiba muncul. Itu sangat cepat. Itu akan mendekati targetnya secara diam-diam dan memberikan pukulan fatal. Start, mari kita bertarung dengan itu. Setelah kehilangan base-nya, pemuda itu memanggil bis keduanya dan mulai menyerang dengan sekuat tenaga. Yang lain juga habis-habisan. Mereka semua jenius dari keluarga mereka di kota-kota besar. Binatang buas mereka langka di pasar, belum lagi mereka memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan jika mereka menghadapi binatang yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka, mereka akan mampu bertahan untuk sementara waktu. Tapi situasinya sudah jelas, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri untuk sementara, tapi tidak selamanya. Segera, binatang Xuan Yuanhong terluka parah dan tidak punya pilihan selain mundur. Saat yang lain berjuang, mereka juga menderita kerugian besar. Pada akhirnya, semua orang mundur selangkah demi selangkah ke dalam lingkaran, dan mereka bisa mati kapan saja. Kita tidak bisa melanjutkan kebuntuan ini. Itu benar, kita harus segera memikirkan tindakan balasan. Aku pikir kita harus membiarkan Xuan Yuanhong pergi. Dia memiliki Snowman Stallion yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Selama dia dapat menemukan kesempatan untuk keluar dari pengepungan, dia dapat melarikan diri. Kata-kata ini membuat hati semua orang tenggelam. Karena melaksanakan rencana ini pasti akan membutuhkan mereka untuk mengorbankan hidup mereka. Tetapi melihat situasinya berbahaya, Zhu Hong segera berdiri dan berkata, tidak ada waktu untuk omong kosong. Xuan Yuanhong, bersiaplah untuk berlari. Ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Meskipun mereka bukan dari keluarga yang sama, mereka hanya memiliki satu pikiran dan itu adalah untuk membunuh orang tua itu. Mereka mungkin belum lama mengenal satu sama lain. Tetapi dalam menghadapi masalah besar, mereka masih memiliki pemikiran yang sama. Aku akan. Xuan Yuanhong mengepalkan tinjunya dengan erat dan menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Xuan Yuanhong kemudian memanggil Snowman Stallion dari bis space miliknya. Tubuhnya yang seputih salju dan otot-ototnya yang tegas membuatnya menjadi kuda jantan dengan kualitas terbaik.
Ini perjuangan yang sia-sia. Orang tua di kejauhan tetap tenang setelah melihat itu, tapi ekspresinya berubah di detik berikutnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia berkata dengan dingin, "Siapa lu? Aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu." Su Bai menghapus efek gaib, memegang belati es di punggung lelaki tua itu, dan berkata, "Jangan bergerak. Gue berbeda dari tuan muda itu. Gue bahkan tidak berkedip saat membunuh." Untuk bisa dekat dengan lelaki tua itu dengan mulus, benar-benar di luar dugaan Su Bai. "Apa yang sedang lu lakukan?" "Tidak. Siapa lu?" Pria tua itu bertanya dengan sungguh-sungguh. "Meskipun gue belum sepenuhnya menguasainya, melalui perasaan alam spiral, gue dapat melihat bahwa setiap orang yang telah memasuki surga kedua. Kecuali lu." Su Bai sedikit terkejut. Itu adalah hal yang baik bahwa dia berhati-hati ketika dia masuk, menggunakan Mirror of Illusion dari Dreamwing sebagai perlindungan. Kalau tidak, dia akan ketahuan. "Kamu terlalu banyak bicara. Bearen, keluar." Bearen muncul dari sigil Su Bai dan segera memeluk lelaki tua itu. Kekuatan besar membuat lelaki tua itu tidak mungkin berjuang sama sekali. Hanya mempertahankan pernapasannya saja sudah melelahkan. Su Bai meliriknya dan berkata dengan tenang, "Gue benar-benar tidak menyangka lu begitu lemah sehingga Beastmaster perunggu biasa bisa membunuhmu meskipun lu bisa mengendalikan binatang tingkat emas. Itu adalah fenomena yang tidak logis. Saat kekuatan Beast terus meningkat, itu akan terus dibagikan dengan Beastmaster. Bahkan seorang lelaki tua di atas 70 tahun dapat mengandalkan kekuatan binatangnya dan masih penuh energi. Lupakan, gue tidak akan memaksamu jika lu tidak mau mengatakannya." Su Bai mengangkat bahu dan memerintahkan, "Dreamwing, lu bisa menarik jaringnya sekarang." Pada saat yang sama, orang-orang yang siap bertempur sampai mati tiba-tiba berhenti. Itu karena 4 binatang di depan mereka. Keempat binatang itu berdiri diam di tempat seolah-olah mereka kerasukan. Semua orang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Namun, mereka tidak bodoh. Jika lawan mereka tidak menyerang, mereka tidak akan berhenti. Mereka memerintahkan binatang mereka untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, keempat binatang itu jatuh ke genangan darah. Mereka mati. Zhu Hong menelan ludahnya dengan tak percaya. 148 mengendalikan binatang dengan Hex Worm. Xuan Yuan Hong dan yang lainnya juga sedikit bingung. Mereka berbalik dan menyadari bahwa ada orang lain selain lelaki tua itu. Ini Su Bai. Pasti Yu Xuan yang melihat ada yang tidak beres dan meminta bantuan. Beberapa berseru kaget setelah mengenali Su Bai. Yu Xuan yang dibicarakan pria itu adalah orang yang telah pergi lebih awal. Saat semua orang merasa lega, pekikan yang mengental darah tiba-tiba terdengar. Bearen secara bertahap meningkatkan kekuatannya, dan tulang rusuk lelaki tua itu patah dalam sekejap. "Orang tua, sudah kubilang gue akan membunuh tanpa berkedip." Mata tenang Su Bai menunjukkan jejak kekejaman. Sebelumnya, Su Bai bertanya kepada lelaki tua itu tentang situasi sebenarnya dari surga kedua. Pada akhirnya, lelaki tua itu menyeringai dan tidak berkata apa-apa. Tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Sekarang semua binatang tingkat emas sudah mati. Su Bai memiliki kendali penuh atas situasinya. "Bagaimana lu melakukannya?" "Itu adalah binatang tingkat emas." Lelaki tua itu menjilat darah di sudut mulutnya dan menyeringai mengerikan. Su Bai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sama seperti berkhotbah di telinga yang tuli. Itu semua berkat pertumbuhan Dreamwing setelah transformasinya. Sebelum berubah menjadi kepompong, Dream Larva tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari skill S level aslinya. Namun, setelah transformasi, kekuatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Menggunakan ilusi untuk mengendalikan Beast tingkat emas untuk sementara bukanlah masalah sama sekali. Karena pendekatan lunak tidak berhasil, dia hanya bisa menggunakan pendekatan keras. Jangan khawatir, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Su Bai mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi lelaki tua itu. Berhenti. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak. "Jika lu berani, gue akan mati di depanmu." Orang tua itu memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas dia tahu bahwa Su Bai memiliki beberapa keterampilan yang berhubungan dengan mental atau ilusi. Su Bai mengangkat bahu dan tersenyum. "Karena lu sangat takut membiarkan orang lain tahu tentang ingatan kotormu, mengapa lu tidak bekerja sama dengan patuh dan menyelesaikannya?"
Setelah Subai selesai berbicara, dia meletakkan tangannya dan mundur selangkah, senyum masih tersungging di wajahnya. Faktanya, dia tidak tahu cara membaca pikiran. Dia hanya menggunakan umpan untuk memancing. Subai akan membiarkan Dreamwing menggunakan Nigma Cage untuk memenjarakan bis tingkat emas sehingga lelaki tua itu akan membuat penilaian yang salah dan lebih waspada daripada Subai. Strategi ini telah digunakan secara berlebihan di militer. Di mata lelaki tua itu, senyum Subai sama mengerikannya dengan senyum iblis. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga menyadari bahwa Subai sama sekali berbeda dari Xuan Yuanhong dan yang lainnya. Serangan terencana ditambah dengan tindakan tegas, pengalaman dan sarana sangat berbeda. Bagi lelaki tua itu, Subai adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Kamu benar-benar ingin tahu sebanyak itu, karena hidupku ada di tanganmu, jadi tidak ada salahnya memberitahumu, kata lelaki tua itu dengan mata menyipit. Aku adalah salah satu Beastmaster yang mengejar King Tu saat itu. Dua kekuatan itulah yang menemukan alam spiral bersama-sama. Pada akhirnya, mereka memiliki perselisihan dan pertempuran hebat. Ada banyak genangan darah di tanah dan kemudian diserap oleh prasasti batu untuk membentuk kesadaran. King Tu cukup beruntung menjadi satu-satunya yang selamat. Orang lain akan sama. Dengan kata lain, prasasti batu itu tidak menyerap darah binatang tetapi manusia, dan yang perlu lu lakukan adalah menyalin King Tu dan yang lainnya, kata Subai dingin dengan cemberut. Itu benar, kondisi mental lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi tidak stabil. Dia berkata dengan emosional, gue sudah berada di sini selama beberapa dekade. Selama gue menawarkan orang-orang itu ke prasasti batu, gue akan dapat sepenuhnya mengendalikan alam spiral. Tetapi di bawah rasa sakit yang hebat, lelaki tua itu kembali ke keadaan semula. Matanya secara bertahap meredup. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari Bearen. Menarik. Subai mengangkat bahu. Pada saat yang sama, Xuan Yuanhong dan yang lainnya bergegas mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Subai. Aku pernah mendengar nama besarmu, tapi gue tidak berharap bertemu denganmu di sini. Aku dengar lu terlihat seperti hantu. Mengapa lu begitu berbeda? Tak satu pun dari mereka pernah melihat Subai sebelumnya. Xuan Yuanhong dan Zhu Hong, yang merupakan satu-satunya dari Los Monstaria, tidak berbeda dari mereka. Pokoknya, serahkan orang ini padaku. Kalian lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Semua orang tercengang karena Subai tiba-tiba memerintahkan mereka pergi. Apakah lu tidak tertarik dengan alam spiral? Selama gue bisa mengendalikan alam spiral, gue akan bisa naik ke puncak. Kata lelaki tua itu dengan bersemangat. Diam. Subai menyela. Lu ingin orang-orang ini bertarung sehingga lu bisa memperkuat prasasti batumu. Apakah lelaki tua itu dapat memahami prasasti batu dan mengendalikan alam spiral adalah sebuah misteri. Dalam situasi saat ini, sudah beruntung bisa bertahan. Kekuatan binatang di langit kedua alam spiral jauh melebihi surga pertama. Kemudian, Subai pergi untuk melihat binatang yang mati di tanah dan menyadari bahwa mereka semua dikendalikan oleh sejenis Hexworm, yang sangat langka. Subai juga mengenal seseorang di militer yang bisa mengendalikan binatang dengan Hexworm. Orang itu menakutkan dan menakutkan, dia memiliki Hexworm yang telah dia kembangkan dengan hati-hati. Metode penyerangannya sangat tercela. Selama seseorang dapat menemukan peluang yang tepat untuk memasukkan Hexworm ke dalam otak bis pihak lain, seseorang dapat mengontrol tindakan pihak lain seperti mesin. Jadi selama seseorang memiliki kesempatan, bahkan Hexworm tingkat platinum dapat dikendalikan untuk sementara waktu, apalagi Hexworm tingkat emas. Namun, kelemahannya adalah tidak bisa dikendalikan dalam waktu lama, dan tubuh target akan membusuk. Tanpa diragukan lagi, metode orang tua itu persis sama dengan Beastmaster dan mereka mungkin berasal dari klan yang sama. Nak, apakah lu tidak memiliki pemikiran tentang alam spiral? Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika orang-orang besar itu mengetahuinya, lu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Lelaki tua itu berkeringat dan berteriak dengan cemas. Aku hanya seorang penjaga kota, dan gue sudah berambisi. Apakah lu tidak memiliki ambisi yang sama? Orang-orang di belakang lelaki tua itu semua terdiam. Selama mereka bisa mengendalikan alam spiral, itu akan membawa peluang besar bagi keluarga mereka. Itu pasti kejadian langka. Kamu cukup murah hati. Mengapa lu memberi kami kesempatan yang begitu besar? Subai mengangkat alisnya dan tersenyum. Itu benar. Benda tua ini hampir membunuh kita.
Meskipun itu yang lu katakan, gue tidak mau menyerah jika gue bisa mengendalikan alam spiral. Aku juga, karena kita sudah di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Itu benar. Masih ada waktu singkat sebelum kita meninggalkan alam spiral. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencoba memahaminya di surga kedua? Tapi, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memahaminya dan hanya bisa menggunakan darah untuk mengairinya? Xuan Yuanhong mengumpulkan energinya dan berkata dengan arogan, itu hanya dia. Kami berasal dari semua klan besar dan memiliki bakat luar biasa. Bagaimana seorang penjaga kota bisa dibandingkan dengan kita? Ini adalah kesombongan seorang jenius, dan itu membuat hati semua orang bergetar. Mentalitas Xuan Yuanhong yang awalnya mundur telah berubah. 149 latihan alam spiral disederhanakan dengan push-up. Itu benar. Dengan bakat kami pasti memiliki kesempatan untuk memahami prasasti itu. Xuan Yuanhong memang tajam. Kami sudah dianggap sebagai tim papan atas di antara generasi muda Beastmaster. Bagaimana bisa sebuah prasasti batu menjadi masalah bagi kita? Semuanya, mari kita tetap tinggal jika memang begitu. Dengan hanya beberapa kata, semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka semua adalah Beastmaster yang berbakat dan mereka dianggap sebagai anak ajaib oleh keluarga masing-masing dan kota-kota besar. Seolah-olah mereka diberi suntikan adrenalin dan menjadi ambisius. Apa untungnya bagimu membiarkan mereka tinggal? Su Bai bertanya. Pria tua itu menyeringai dan berkata, gue sudah mencapai batas gue dan tidak ada manfaatnya bagi gue. Tapi selama seseorang bisa mengendalikan alam spiral dan membuat kerja kerasku selama puluhan tahun tidak sia-sia, itu sudah cukup. Berapa banyak orang yang lu bunuh selama ini? 108. Su Bai terdiam. Di mata Su Bai, lelaki tua ini tidak berbeda dengan orang gila yang keras kepala. Dibandingkan dengan tuan muda dari Sekte Keselamatan, dia hanya lebih jahat dan kejam. Orang tua itu telah menghabiskan sisa hidupnya di alam spiral, jadi wajar baginya untuk menjadi orang gila. Adapun prasasti batu alam spiral, Su Bai mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Tiba-tiba, suara sistem terdengar. Berbunyi, kamu telah terdeteksi memahami prasasti batu alam spiral surga kedua. Lu dapat menyederhanakannya dengan melakukan push-up. Apakah lu ingin menyederhanakannya? Seperti yang diharapkan dari peluang besar, bahkan versi yang disederhanakan lebih sulit daripada yang lain. Pikir Su Bai. Mustahil bagi Su Bai untuk tidak memikirkan alam spiral. Selama dia bisa menguasainya, itu setara dengan memiliki beast space yang sangat besar. Ruang binatang Su Bai dibandingkan dengan rekan-rekannya, bahkan seniornya sangat luar biasa. Namun, ketika datang ke alam spiral yang terbentuk dari perubahan langit dan bumi, mereka memucat jika dibandingkan. Jaga orang ini. Su Bai berjalan ke prasasti batu setelah memberikan instruksi kepada Bearen. Ketika yang lain melihat itu, mereka segera bersiap untuk melanjutkan pemahaman. Namun, sebelum mereka sempat duduk bersila, mereka melihat postur tubuh Su Bai sedikit aneh. Apa yang lu lakukan, Su Bai? Lu, seseorang bertanya dengan bingung. Jangan khawatirkan gue. Gue hanya melakukan beberapa latihan pemanasan. Kalian bisa terus memahaminya. Su Bai berbohong dan kemudian mulai melakukan push-up. Dalam menghadapi peluang, semua orang tidak berpikir terlalu banyak. Mereka segera duduk bersila dan sekali lagi memasuki dunia kesadaran. Sakit kepala parah datang dalam sekejap, dan tangisan kesakitan terdengar dari waktu ke waktu. Aku merasa nyaman. Su Bai adalah satu-satunya yang tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Setelah melakukan 100 push-up, Su Bai sudah bermandikan keringat. Namun, momentumnya tidak berkurang. Sebaliknya, Su Bai meningkatkan kecepatannya. Setelah lebih dari 1 jam, rasa sakitnya benar-benar tak tertahankan, dan yang lainnya hanya bisa mundur ke samping untuk beristirahat. Padahal, mereka tidak bisa memahami sosok sibuk Su Bai. Latihan pemanasan Su Bai sepertinya agak lama. Xuan Yuanhong, apakah lu tidak mengenalnya? Aku pernah mendengar tentang dia. Beberapa bulan yang lalu, kakakku bertengkar dengan Su Bai dan Su Bai menang. Xuan Yuanhong mengerutkan kening dan berkata, Xuan Yuanhong tidak begitu jelas tentang sisa masalah ini. Karena pengaturan keluarganya, Xuan Yuanhong selalu berlatih dengan susah payah dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang kehidupan di luar. Orang tua, apakah lu sudah selesai istirahat?
Su Bai tiba-tiba berteriak kepada lelaki tua di sampingnya. Lu sudah tinggal di sini selama beberapa dekade, jadi lu harus memiliki pengalaman. Aku bersedia. Orang tua itu tidak lebih baik dari Xuan Yuan Hong dan yang lainnya. Pria tua itu memandang Su Bai yang sibuk dengan heran. Kalau begitu beritahu gue, binatang apa yang paling banyak didistribusikan di sini? Jika lu menjawab dengan jujur, gue mungkin membiarkan lu hidup. Dipahami. Ada ular sturgeon dan harimau merah di langit kedua. Keduanya bertanya dan menjawab. Itu seperti interogasi, dan semua orang ingin mengejeknya. 3 jam kemudian, semua orang menyalakan api dan memburu beberapa elapur dan binatang biasa lainnya untuk makanan guna mengisi perut mereka saat malam tiba. Bah, daging ini benar-benar mencurigakan. Cukup enak ada sesuatu untuk dimakan. Mengapa lu begitu pemilih? Aku tidak makan. Lagi pula gue tidak terbiasa memakannya. Apakah ada buah atau sesuatu? Pria itu mengeluh. Ya, tapi mereka semua adalah spesies tak dikenal. Lu dapat mencobanya untuk menguji racunnya. Kamu menggunakan gue sebagai tikus percobaan. Xuan Yuan Hong, Zhu Hong, dan 3 lainnya masih berada di depan prasasti batu. Kekuatan spiritual mereka luar biasa, dan mereka bisa bertahan lebih dari 3 jam sekaligus. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, Zhu Hong mau tidak mau menarik diri. Dia terengah-engah dan berkata, gue tidak bisa memahaminya sama sekali. Ini terlalu sulit. Itu benar. Itu masih baik-baik saja pada awalnya, tetapi semakin gue mengerti, semakin sulit dipercaya. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat memahami hal ini? Aku berencana untuk menyerah. Gue tidak memiliki kualifikasi. Saat seseorang mengeluh, lelaki tua yang masih dalam pelukan Bearen tertawa dengan jijik, orang jenius tidak lebih dari ini. Kamu, mata semua orang melebar. Meskipun mereka tidak yakin, mereka tidak punya pilihan. Jika itu mereka tidak akan memiliki kesabaran untuk tinggal di tempat sepi selama beberapa dekade. Kamu harus menyerah. Hanya dengan mempersembahkan darah segar lu dapat memahami prasasti batu itu. Darahmu telah membaik, jadi jauh lebih efektif daripada orang biasa, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Bah, lu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Sudah cukup baik bahwa kami tidak mengalahkanmu sampai mati. Itu benar. Kerumunan mengabaikan lelaki tua itu dan mengalihkan perhatian mereka ke Xuan Yuan Hong dan 2 lainnya. Mereka adalah harapan terakhir mereka. Adapun Su Bai, dia masih melakukan push-up. Dia tidak menjawab ketika mereka mengajukan pertanyaan, hanya mengatakan bahwa itu adalah pemanasan. Di paruh kedua malam itu, beberapa dari mereka mengantuk. Xuan Yuan Hong dan 2 lainnya telah mundur satu demi satu. Wajah mereka pucat, dan jelas bahwa mereka mengalami kemunduran besar. Terlalu sulit untuk memahami prasasti batu ini. Mengingat pikirannya yang arogan, Xuan Yuan Hong langsung merasa malu. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Hal-hal yang terkandung dalam prasasti batu terlalu dalam. Kami sudah mencoba yang terbaik. Ya, meski kita tidak berhasil, itu tetap akan menjadi pengalaman yang menarik. Keduanya maju untuk menghiburnya. Kegagalan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika yang satu gagal sementara yang lain berhasil. Itu akan membuat seseorang tampak lebih rendah dari yang lain. Oleh karena itu, penonton tidak terlalu tertekan. Ngomong-ngomong, Su Bai, semua orang bereaksi dan menoleh untuk menemukan bahwa mereka benar. Su Bai masih melakukan push-up seolah-olah dia kesurupan. Selesai. Saat itu, Su Bai berhenti dan berdiri. Dia menatap prasasti batu itu dengan gembira dan menghubungkannya dengan pikirannya. Semua ini membuat lelaki tua itu menggigil. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, "Tidak mungkin." Apa yang tidak mungkin? Semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat bertanya. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia menggigit bibirnya dan menggeram, kesadaranku yang terhubung dengan prasasti batu itu benar-benar terdorong keluar. 150 tanah yang tidak menyenangkan. Maksudmu, kita tidak bisa keluar sekarang? Tanya Zhu Hong saat pikirannya diproses dengan cepat. Tanpamu, kami tidak bisa meninggalkan surga kedua. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Situasi saat ini sebenarnya bisa berubah begitu tiba-tiba, membuat suasana yang semula masih dingin menjadi dingin. Apa alasannya? Xuan Yuan Hong bertanya. Para Beastmaster yang hadir telah mencoba untuk memahami prasasti batu alam spiral, tetapi semuanya kembali tanpa hasil.
Namun, lelaki tua itu berkata bahwa kesadarannya telah terpisah dari prasasti tersebut. Tidak ada logika untuk itu. Aku tidak tahu. Wajah lelaki tua itu sudah sangat tua. Dia tersenyum pahit dan berkata, mungkin gue ditinggalkan. Setelah berada di alam spiral selama beberapa dekade, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh lelaki tua itu. Semua orang kehabisan akal dan tidak memperhatikan ekspresi serius Subai. Melalui kesadarannya, Subai memiliki pemahaman dasar tentang surga kedua. Itu hampir sama dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya, dan tidak ada banyak ancaman. Lautan kesadaran di alam spiral begitu besar, sehingga Subai tidak dapat mengunjungi semuanya dalam waktu singkat. Beberapa menit sudah menjadi batas Subai. Tapi untungnya, dengan bantuan Dreamwing, energi mental Subai terus pulih. Subai samar-samar bisa melihat beberapa binatang berbentuk serigala mencabik-cabik mangsanya. Mangsa terus mengeluarkan tangisan sedih seolah-olah mereka menangisi kematian mereka sendiri. Elang di langit berputar-putar dan menjaga sarang mereka. Di pepohonan di bawah, seekor laba-laba berwarna merah darah mengintai di dekat sarang, kakinya yang tajam menyentuh tukik di dalam sarang. Elang tidak menyadarinya. Ketika bergegas kembali, itu sudah menjadi merah darah. Pada saat itu, elang berteriak marah, mencari pembunuhnya seolah-olah sudah gila. Subai dapat dengan jelas melihat perubahan di hutan dan semuanya nyata. Namun, dia tidak bisa ikut campur karena energi mentalnya terlalu lemah. Bahkan dengan bantuan Dreamwing, dia hanya bisa menjadi pengamat. Tiba-tiba, Subai menangkap pemandangan yang aneh. Seekor binatang aneh tiba-tiba muncul di tepi surga kedua. Itu memiliki tubuh beruang, paruh serigala yang tajam, dan bulu burung. Itu sangat aneh. Lebih penting lagi, ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, dan tentakel aneh perlahan keluar dari lubang itu. Apa itu? Subai tertegun. Dia belum pernah melihat binatang aneh seperti itu sebelumnya. Lebih penting lagi, binatang aneh ini muncul begitu saja dan tidak ada di surga kedua. Subai menarik napas dalam-dalam dan mencoba menemukan jawabannya. Tidak butuh waktu lama bagi Subai untuk menemukan lubang di tempat munculnya binatang aneh itu. Lubang ini tidak sama dengan lubang lainnya. Lubang itu dibentuk oleh aliran energi, yang dapat terhubung ke domain di luar surga kedua. Subai dengan hati-hati memisahkan sebagian dari kesadarannya dan perlahan memasuki gua. Sangat cepat, pemandangan di depan matanya langsung mengejutkannya. Di dunia yang gelap, suara guntur terdengar dan tanah dipenuhi dengan pertanda buruk. Masing-masing binatang itu seperti mayat berjalan, mengaum dengan liar dan berkelahi dan saling membunuh. Ini adalah surga ketiga, tapi Subai menyadari bahwa ada wajah lain dari alam spiral. Dibandingkan dengan surga pertama dan kedua, surga ketiga seperti neraka. Situasi surga ketiga saat ini sangat tidak stabil. Perbatasan itu sangat rapuh. Lubang yang diamati Subai sebelumnya adalah celah dari runtuhnya surga ketiga, yang memungkinkan para binatang untuk memasuki surga kedua. Mengaum, tiba-tiba, terdengar raungan marah. Binatang aneh itu tidak bisa menahan serangan kelompok itu dan jatuh ke genangan darah. Subai hanya melihatnya secara tidak sengaja. Tiba-tiba, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa sosok hitam telah melompat keluar dari binatang yang jatuh dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Panjangnya sekitar 10 cm dan memiliki ekor yang ramping. Ujung depan memiliki anggota tubuh yang ramping dan tubuh yang lembut. Itu adalah binatang bertipe serangga yang belum pernah terlihat sebelumnya. Parasit, Subai mengerutkan kening. Setelah itu, dia terus mengamati berbagai tempat di surga ketiga dan menemukan bahwa di antara binatang aneh yang mati, ada binatang sejenis serangga. Kesadarannya mengikuti di belakang bis tipe serangga. Subai ingin melihat bagaimana binatang parasit itu bisa memasuki tubuh binatang lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa binatang bertipe serangga secara bertahap akan mencapai tepi langit ketiga. Ketika mereka menyentuh penghalang, mereka akan langsung menari kegirangan. Setelah beberapa saat, sekelompok binatang aneh menyerbu dan mulai menyerang penghalang perbatasan melalui komunikasi yang tidak dapat dipahami oleh Subai. Subai mengikuti petunjuk dan menyadari melalui prasasti batu bahwa dinding perbatasan terhubung ke langit pertama. Jika penghalang dihancurkan, kelompok binatang aneh ini akan menyerang surga pertama dalam satu gerakan. Dengan serangan sebesar itu, kelompok Beastmaster yang lebih muda pasti tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri dan semakin banyak bis yang datang. Ketika penghalang runtuh,
itu akan menyebabkan tragedi yang tidak dapat ditebus. Su Bai menarik kesadarannya dengan wajah serius. Dia mendengar orang-orang bertengkar di sekitarnya. Lupakan. Bahkan jika Lu membunuhnya, kami tidak akan bisa kembali. Xuan Yuan Hong berkata dengan dingin. Di sisi lain, Zhu Hong dengan marah meletakkan tinjunya dan memelototi lelaki tua itu. Pak tua, gue pasti akan membunuhmu saat kita keluar. Hehehe, Lu bukan satu-satunya yang mengejar hidupku. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, dan matanya sedikit bingung. Setelah Su Bai mengetahui apa yang sedang terjadi, dia bertanya, apakah Lu tahu keberadaan Beastmaster yang ditugaskan di kota? Siapa? Kamu tahu siapa yang gue tanya? Oh, dia. Dia sudah lama meninggal. Mata lelaki tua itu berubah ganas. Orang itu cukup mampu. Dia memperhatikan bahwa gue membawa Luci pergi dan mengikuti gue secara diam-diam. Jika gue tidak mengawasi, gue mungkin sudah lama tertangkap. Hentikan omong kosong itu, di mana dia? Tentu saja, dia ada di perut binatang. Bagaimana gue bisa sebodoh itu membiarkannya hidup? Su Bai menyerah berdebat dengan lelaki tua itu. Prioritas utamanya adalah untuk menghubungi kota-kota besar di dunia nyata sesegera mungkin dan mengevakuasi para Beastmaster surga pertama. Kemudian, kirim pasukan untuk menekan Base of the Third Heaven yang menyerang. Namun, satu-satunya saluran komunikasi dengan dunia luar telah hilang. Dengan kata lain, mereka harus menghadapi serangan Beast sendirian. Su Bai, apa yang terjadi? Xuan Yuan Hong melangkah maju dan bertanya. Suasana di tempat kejadian semakin aneh dan aneh. Sebagian besar orang panik, berusaha mencari cara untuk kembali ke surga pertama. Hanya Su Bai yang tahu bahwa langit pertama akan segera runtuh. Semuanya, dengarkan. Su Bai berkata dengan serius. Saat ini, apa yang gue ungkapkan sangat penting. Gue telah belajar sedikit dari prasasti batu. Kita bisa meninggalkan surga kedua tanpa masalah. Apa?